Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Saya harapkan kalian dalam keadaan yang sehat walafiat, sehingga kita semuanya bisa mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Sebelum memulai, marilah kita bersama-sama seperti biasanya kita memulai dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan bersama-sama membahas tentang indahnya kalimat thayyibah sesuai dengan keadaan hari ini, di mana keadaan hari ini adalah hari yang sangat indah, karena saya yakin kalian semuanya pasti dalam keadaan yang sangat menggembirakan. Tapi sebelum kita masuk nanti ke dalam kalimat thayyibah, tujuan Pak Hamid ingin membacakan dulu apa tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu adalah menerima kebesaran Allah Subhanahu wa taala melalui kalimat thayyibah. Subhanallah, Masya Allah, dan Allahu Akbar. Yang kedua adalah menunjukkan sikap hormat dan berterima kasih dalam kehidupan. Nantinya setelah pembelajaran ini selesai, kalian bisa menunjukkan sikap hormat dan berterima kasih dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, kalian tentunya diharapkan bisa memahami makna dan ketentuan penerapan kalimat thayyibah Subhanallah, Masya Allah, dan Allahu Akbar. Yang keempat adalah mempraktekkan contoh penerapan kalimat Subhanallah, Masya Allah, dan Allahu Akbar dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini adalah salah satu hal yang sangat penting untuk kita pahami setelah kita tahu akan makna daripada kalimat thayyibah Subhanallah, Masya Allah, dan Allahu Akbar itu. Kita mumpung masih kedini, kita mulai belajar untuk selalu mempraktekkan apa? Mempraktekkan ucapan kita, ucapan kalimat thayyibah Masya Allah, Subhanallah, dan Allahu Akbar dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebelumnya saya juga mau menanyakan untuk kelengkapan belajar apa saja yang akan kita persiapkan dalam pembelajaran pagi hari ini. Yang pertama adalah buku paket. Saya harapkan untuk kalian mempersiapkan buku paket yang sudah kalian bawa. Yang kedua, kalian menyiapkan juga alat tulis. Dan yang ketiga, saya nanti akan membagikan sebuah lembar kerja untuk kalian semuanya. Pada kesempatan pagi hari ini, Pak Hamid akan membahas, kita bersama-sama akan belajar tentang kalimat thayyibah. Mungkin dari kalian, dari anak-anakku semuanya, sudah ada yang tahu apa itu pengertian kalimat thayyibah. Oke, kalimat thayyibah adalah kalimat yang baik. Artinya ucapan
ucapan yang baik. Ya, dari mana itu? Dari zat Allah. Zat Allah itu kan baik. Berarti kalau kita mengucapkan kalimat thayyibah, otomatis kita sebagai seorang yang mengucap pastinya juga akan nanti menjadi baik. Nah, pertemuan kali ini kalimat thayyibah yang akan kita bahas yaitu kalimat thayyibah subhanallah, masya Allah, dan kalimat thayyibah Allahu Akbar. Nah, yang pertama terlebih dahulu kita akan membahas bersama-sama tentang kalimat thayyibah subhanallah. Kalimat subhanallah tidak asing lagi mungkin untuk kalian. Mungkin kalian pernah mendengar atau bahkan pernah mengucapkannya. Tapi apa daya kalau kita mengucapkannya tidak atau belum tahu akan pengertiannya, akan maknanya, dan kita juga belum tahu waktu membacanya. Artinya jangan-jangan kita keliru sewaktu kita mengucapkan, seketika ada kejadian atau apa kok malah kita mengucapkan kalimat thayyibah subhanallah. Nah, yang ketiga nanti kita juga akan mengetahui tentang hikmah daripada kalimat thayyibah subhanallah. Kalimat thayyibah subhanallah ini artinya adalah mempunyai arti maha suci Allah. Secara bahasa, ungkapan subhanallah berarti aku mensucikan Allah dari sifat-sifat yang tidak layak untuknya. Artinya apa? Kalimat subhanallah ini adalah menyatakan atau mensucikan bahwa Allah itu pastinya terhindar dari hal-hal yang buruk, karena Allah itu maha suci. Kalimat thayyibah subhanallah ini termasuk kalimat tasbih. Kenapa demikian? Karena kalimat subhanallah itu adalah untuk memuji Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkannya berapa kali. Mungkin banyak di antara kita, mungkin bapak kalian, ibu, kakek, nenek, saudara-saudara kita, atau bahkan lingkungan kita sewaktu mengadakan suatu kegiatan keagamaan, terutama kayak tahlilan, kayak seperti hujatan, pastinya akan mengucapkan kalimat thayyibah subhanallah. Maka itu juga disebut dengan kalimat tasbih. Nah, ini kapan kira-kira waktu yang tepat untuk mengucapkan atau waktu membacanya kalimat thayyibah subhanallah? Yang pertama yaitu ketika seseorang menyaksikan suatu yang tidak sesuai dengan keagungan Allah. Seperti apa kira-kira ketika seorang menyaksikan sesuatu yang tidak sesuai dengan keagungan Allah? Oke. Seperti gejala alam. Gejala alam apa? Atau bencana alam. Tanah longsor lah, dia ambil tanah longsor. Ada bencana alam, tanah longsor. Nah, itu kan pasti sesuatu itu tidak sesuai dengan keagungan Allah. Kenapa demikian?
jelas Allah menciptakan alam ini dengan alam yang sangat indah. Nah, terus kenapa bisa terjadi bencana alam seperti tanah longsor? Tentunya, pastinya itu adalah ulah daripada manusianya. Nah, kalau Allah tentunya tidak, karena Allah tadi kalau dari pengertiannya adalah Allah Maha Suci atau Maha Suci Allah, berarti Allah terhindar dari hal-hal yang buruk. Kalau tanah longsor itu kan hal yang buruk, berarti bukan dari Allah tapi dari ulah manusianya. Berarti kita bisa nanti mengucapkannya. Kalau kita melihat tanah longsor itu bisa mengucapkan kalimat thayyibah apa? Subhanallah. Yang kedua, kapan kita membacanya? Yaitu ketika kita keheranan terhadap sikap. Wah, mungkin ini jarang sekali yang diterapkan. Kita anggap saja di kelas kita ada si itu Arif itu anak yang sangat pintar, pandai, cerdas. Nah, kebanyakan dari kita jarang sekali mengucapkan kalimat thayyibah subhanallah. Melihat kepandaiannya, melihat kecerdasannya, bahkan melihat apa? Kecantikannya bisa, ketampanannya bisa mengucapkan kalimat thayyibah subhanallah. Perlu diperhatikan mulai dari sekarang kita bersama-sama ya. Kalau kita melihat sikap yang baik, atau itu anak yang baik, anak itu yang rajin, kita bisa mengucapkan kalimat thayyibah subhanallah. Yang ketiga, kapan waktu bacanya? Yaitu ketika keheranan, ketika ada suatu yang besar terjadi. Mungkin kalian bisa melihat apa? Petir ya, melihat petir. Kalian bisa mengucapkan kalimat thayyibah subhanallah. Akan lebih jelasnya kalau kita melihat dengan sebuah gambar. Pastinya kalian akan lebih paham. Ini ada sebuah gambar bencana alam tanah longsor. Nah, jika kalian melihat hal seperti ini atau melihat bencana alam seperti ini, kalian tentunya mulai dari sekarang sudah tahu. Maka kita mengucapkan kalimat thayyibah subhanallah. Yang kedua, ini ketika ada petir, ada kilat, kalau bahasa kita biasanya malah mengucapkan kalimat-kalimat yang aneh karena sudah menjadi kebiasaan kita, ya kan? Nah, mulai sekarang kalau kita melihat suatu hal yang besar terjadi seperti petir itu atau kilat itu, maka kita bersama-sama mempraktekkan. Seandainya ada kejadian itu, kita bisa mengucapkan kalimat thayyibah subhanallah. Yang ketiga, ada gambar apa ini? Gambar rumah rubuh. Oh bukan, ini adalah gambar rumah yang rubuh, tapi akibat daripada kebakaran. Kebakaran. Mungkin di antara anak-anakku semuanya pernah ada yang mengalami kejadian kebakaran di lingkungan masyarakat kalian sendiri. Kebiasaan kalau kita melihat bakaran, pastinya tidak langsung mengucapkan kalimat thayyibah subhanallah, tapi langsung mengucapkan hal yang lain. Betul? Iya tidak?
Iya bukan? Nah, pastinya. Nah, mulai besok seandainya ada kejadian seperti itu, kita alangkah baiknya itu membiasakan diri mengucapkan kalimat thayyibah subhanallah, baru nanti diikuti dengan kalimat yang lain. Contohnya, ketika kalian melihat kebakaran tadi, ada rumah kebakaran, nah pertama yang kita melihat pastinya kita akan mengucap subhanallah, subhanallah, maha suci Allah. Nah setelah itu baru kita mengucapkan kalimat yang lain, seperti apa? Tolong, tolong, ada kebakaran, tolong, tolong, ada kebakaran. Nah lalu kita bergegas untuk membantu orang yang terkena musibah tersebut. Tapi jangan lupa, alangkah baiknya kita mengucapkan kalimat thayyibah subhanallah terlebih dahulu. Sebenarnya apa yang kita bahas yaitu tentang hikmah dari pengucapan kalimat thayyibah subhanallah. Yang pertama, hikmah itu apa dulu pengertiannya? Hikmah itu adalah keuntungan. Pastinya apa yang akan kita terima setelah kita mempraktekkan, setelah kita mengucapkannya. Yang pertama adalah mengakui keagungan Allah. Mengakui keagungan Allah dengan mengucapkan kalimat subhanallah, otomatis kita mengakui keagungan Allah. Allah Maha Agung. Yang kedua, mengakui kelemahan dan keterbatasan kita sebagai manusia yang tidak memiliki daya dan kekuatan. Pastinya manusia itu di hadapan Allah pastinya tidak mempunyai daya dan kekuatan, karena sesungguhnya sumber daripada daya dan kekuatan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keuntungan apa lagi yang kita terima? Apa yang akan terima? Yaitu akan mendekatkan diri kepada Allah. Pembiasaan diri mengucapkan kalimat thayyibah subhanallah pasti akan mendorong kita untuk apa? Mendekatkan diri kita kepada Allah. Dan yang terakhir, pastinya akan menambahkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin pembahasan kalimat thayyibah sampai dengan hikmah. Apakah dari kalian ada yang belum paham? Kalau yang belum paham nanti bisa ditanyakan di akhir pembelajaran. Yang kedua, kalimat thayyibah Masya Allah. Sama seperti halnya kalimat thayyibah subhanallah, kalimat thayyibah Masya Allah ini kita juga akan membahas tentang pengertiannya, kapan waktu membacanya, dan apa hikmah yang akan kita terima setelah kita menerima mengucapkan kalimat thayyibah Masya Allah. Masya Allah mempunyai arti Allah telah berkehendak akan hal itu. Maksudnya kehendak Allah tidak akan bisa dirubah. Maksudnya kehendak Allah tidak akan bisa dirubah. Kapan kita membaca kalimat thayyibah Masya Allah? Yang pertama, ketika seorang melihat hal yang baik, indah, atau menakjubkan. Contohnya, kita melihat bunga yang sangat indah, kita bisa mengucapkan kalimat thayyibah Masya Allah. Kita melihat pemandangan, kita melihat orang yang sangat ganteng, cantik, bisa itu dengan mengucapkan kalimat thayyibah Masya Allah.
Yang kedua yaitu kapan waktu membacanya, itu ketika menunjukkan kekaguman seorang ataupun kejadian. Nah, kejadian yang sangat mengagumkan. Seperti apa kejadiannya? Nah ini. Yang pertama, ketika kita melihat bunga, itu bisa bunga yang sangat indah dilihat, pemandangan yang sangat bagus, itu juga bisa. Melihat ada gambar, melihat ada air terjun. Gambar yang ketiga, kita melihat ada seorang yang berusaha untuk mengangkat apa itu? Roda daripada roda mobil-mobil besar, seperti mobil yang digunakan di penambangan Freeport di Papua sana. Nah, kalau kita melihat hal-hal yang seperti ini, kita bisa mengucapkan kalimat thayyibah, Masya Allah. Selanjutnya, apa sih keuntungan, apa sih akan kita terima kalau kita membaca kalimat thayyibah subhanallah atau Masya Allah? Oh, Masya Allah. Sebenarnya yang pertama ya, sekarang yang kedua yaitu Masya Allah. Yang pertama adalah sebagai pengingat bahwa semua pencapaian bisa terjadi karena kehendak Allah. Tadi, seorang yang sangat kuat tadi. Kalau kalian melihat gambar yang tadi, di mana seorang yang sangat kuat itu pasti ada campur tangannya Allah. Yang kedua, sebagai pengingat bahwa kita selalu dilindungi Allah. Pastinya Allah Maha melindungi atas segala umatnya. Kalimat thayyibah yang ketiga yaitu Allahu Akbar. Kita juga akan membahas pengertiannya apa, waktu membacanya kapan, dan apa hikmah yang akan kita terima setelah membaca kalimat thayyibah Allahu Akbar. Pengertian Allahu Akbar. Kalimat Allahu Akbar disebut juga kalimat takbir, yang artinya zat yang maha besar, atau Allah itu adalah zat yang maha besar. Tidak ada semua di alam bumi ini yang menandingi kebesaran daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau mendengar kalimat thayyibah Allahu Akbar, tentunya kalian sudah tidak asing lagi ya dengan kalimat thayyibah Allahu Akbar, karena kita saja dalam sehari semalam banyak sekali mengucapkan kalimat thayyibah Allahu Akbar. Contohnya seperti apa? Nah, sewaktu kita sholat, ini adalah waktu kita membacanya ya. Yang pertama, sewaktu kita melaksanakan sholat. Dalam sholat 5 waktu, kita mengucapkan takbir banyak sekali. Yang pertama diawali sholat, diawali dengan takbiratul ihram. Kemudian kita mau rukuk, kita mengucapkan takbir. Kita mau sujud, kita mengucapkan takbir. Kita mau duduk di antara dua sujud, kita mengucapkan takbir. Kita mau bangkit dari duduk juga mengucapkan takbir. Banyak sekali kan? Itu dalam satu rakaatnya sudah berapa kali? Dikalikan berapa rakaat sholat itu tersebut? Dikalikan 5 kali dalam sehari semalam. Masya Allah, subhanallah, Allahu Akbar. Sangat luar biasa kalau kita bisa mempraktekkan kalimat thayyibah Allahu Akbar dalam kehidupan kita sehari-hari. Setelah sholat, kapan waktu kita membacanya? Yaitu ketika kita takbiran. Baru saja kemarin kita
kita bersama-sama melaksanakan takbiran ya, malam hari raya. Yang ketiga, berzikir. Zikir itu adalah mendekatkan diri kepada Allah dengan mengucapkan takbir. Bisa itu? Bisa, sangat bisa, karena Allahu Akbar itu juga termasuk memang kalimat yang sangat baik untuk diucapkan sewaktu berzikir. Yang keempat, kapan waktu kita membacanya? Yaitu ketika kita terkejut, kaget, tiba-tiba ada salah satu teman kita, keadaan kita sewaktu kita sedang konsentrasi, tiba-tiba ada teman kita yang memegang pundak kita, maka yang terjadi apa? Pastinya kita akan terkejut kan, kaget. Nah, kita bisa mengucapkan kalimat thayyibah Allahu Akbar kalau kita menghadapi hal itu. Yang terakhir itu melihat kebesaran Allah. Melihat kebesaran Allah. Paling mudah kalau kita melihat gambar. Nah, seperti ini saya melihatkan. Di sini terlihat ada takbir keliling. Acara takbir keliling pastinya yang diucapkan adalah mengucapkan kalimat thayyibah Allahu Akbar. Yang kedua, ada orang yang sedang melaksanakan sholat, tentunya pasti tidak lepas dari kalimat thayyibah Allahu Akbar. Yang ketiga ini ada sebuah gambar kambing berkepala dua. Nah, kalau kita kembali ke sini, melihat kebesaran kelima, melihat kebesaran Allah. Nah, contohnya seperti ini tadi. Kita melihat kambing yang berkepala dua. Apakah selain Allah bisa menciptakannya? Tentu tidak bisa. Karena hanya Allah. Karena hanya Allah. Yang apa? Maha besar. Melihat kebesaran Allah. Selanjutnya adalah hikmah. Hikmah daripada kalimat thayyibah Allahu Akbar yang pertama adalah mengingatkan tentang kebesaran Allah. Yang kedua, menghindarkan diri kita dari sifat sombong. Dan yang terakhir, pastinya ucapan kalimat thayyibah itu tentunya akan mendapatkan pahala. Pastinya seorang yang mengucapkan kalimat thayyibah itu pastinya akan mendapatkan pahala. Ada contoh lain seperti halnya gambar-gambar yang saya tampilkan. Yang pertama ada pemandangan yang sangat luar biasa. Yang kedua adalah gambar seorang pahlawan. Yang ketiga ada gambar bayi kembar 5. Dan yang terakhir ada gambar badai. Nah, ketika kalian semuanya melihat hal-hal yang seperti di gambar itu, atau mungkin mirip dengan kejadian-kejadian itu, alangkah baiknya kalau kita mengucapkan kalimat thayyibah Allahu Akbar. Mungkin itu pembelajaran pada pagi hari ini. Selanjutnya kalian, anak-anakku semuanya, akan saya bagikan untuk lembar kerja kalian. Tentunya nanti setelah kalian diterima, nanti kalian bisa membalikan kepada saya. Setelah itu saya akan memberikan penilaian atas kinerja kalian.
Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada pembelajaran pagi hari ini. Pastinya saya dalam menyampaikan banyak kekurangan, banyak kesalahan kata-kata. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sebelumnya kita tutup, mari kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Haris, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.